warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan. Perkenalkan, saya Kaila Paramita Putri Kadafi. Kali ini sebagai host dari segmen Bincang Prestasi dalam edisi Sang Juara KSM Nasional tahun 2024 dari Mandua, Kota Pekanbaru. Sahabat religi, pada perhelatan kompetisi Sains Madrasah tingkat nasional di Ternate, Maluku Utara pada 1 sampai 8 Desember lalu, Provinsi Riau berhasil memborong 6 piala nih. 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. 2 diantaranya berasal dari Mandua, Kota Pekanbaru. Di samping saya nih, sudah ada Kak Bagus Satria Ramadan, peraih medali perak mata pelajaran fisika. Kemudian ada Kak Hatta Raja Ismail, medali perunggu di pelajaran matematika. Assalamualaikum Kak Bagus dan Kak Hatta, apa kabarnya nih pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sehat, kami baik-baik aja, sehat. Masya Allah, Alhamdulillah semoga kita semua sehat selalu ya. Bisa dong Kak diceritakan gimana nih perasaan kakak ketika berhasil meraih prestasi di tingkat nasional beberapa bulan yang lalu? Nah, jelas kalau habis pengumuman itu deg-degan ya. Jadi waktu udah keluar namanya itu pastinya senang dan pasti bahagia waktu dikalungin medalinya sama panitia KSM di sana ya. Jadi pastinya senang, deg-degan, sama kayak merasa lega habis disebutkan namanya. Oh, saya pribadi sih ya sama kurang lebih kayak Kak Raja ya. Kurang lebih ya kalau udah disebutin namanya, kalau udah medali itu pastinya udah muncullah rasa bangga. Apalagi terutama udah jauh-jauh dari Pekanbaru, kita ke Ternate itu kan udah jauh banget. Rasanya tuh kayaknya agak yang jelas itu udah pertimbangan ya, pulangnya kita nggak kosong, kita repot dengan medali yang kita bisa pakai untuk diri sendiri sama sekolah. Bangga ya Kak, bisa dari Riau terus ke Ternate terus bawa pulang membawa medali gitu ya. Bisa nih Kak ceritakan ke sahabat religi tahapan-tahapan lomba yang Kak Bagus dan Kak Hatta lewati sebelum sampai ke tingkat nasional nih. Mungkin dari saya dulu ya. Yang pertama sih kita melewati dulu yang namanya KSM tingkat kota ya. Tingkat kota itu kita melawan ya yang dari kota kita Pekanbaru ini aja. Dan alhamdulillah saya itu berhasil lolos ke tingkat provinsi juara 1. Nah, kita lanjut lagi ke tingkat provinsinya nanti itu kita adu lagi supaya dapat untuk ke nasionalnya. Nah, alhamdulillah saya itu lolos melalui jalur perwakilan provinsi. Ya ada 2, ada yang berdasarkan passing grade, 2 ada yang berdasarkan perwakilan provinsi. Alhamdulillah saya pribadi dapat ya perwakilan provinsi. Alhamdulillahnya juga di nasional ya kita pastinya berlomba gitu untuk mendapatkan medali. Dan di nasional ini uniknya sekarang dari KSM ini sekarang ada 2 tahap ya. Tahapnya ini yang pertama ada tahap final, ada yang tahap grand final. Nah, yang tahap final pertama ini kita itu yang pertama kita lolos ke nasional itu jumlahnya ada 45 orang ya per bidang kurang lebih kalau nggak salah. Nah, 45 itu nanti diadu lagi supaya dapat 6 orang untuk melaju ke tahap selanjutnya yaitu grand final. Alhamdulillah saya lolos di grand final itu peringkat ke-6 yang udah paling terakhir. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya sih udah, yang penting udah lega lah gitu rasanya kalau udah tahap selanjutnya. Dan alhamdulillahnya yang di tahap 6 itu saya juga dapat informasinya kalau semua berhasil ke tahap grand final itu udah pasti dapat medali. Dan itu saya udah senang dan lanjut berlomba sampai akhirnya dapat medali. Masya Allah. Kalau dari Kak Hatta sendiri nih? Kalau dari saya kurang lebih sama dengan Kak Bagus juga ya. Nah, itu sama-sama dari kota, provinsi, sampai ke nasional. Saya beda sama Bagus, itu tuh perwakilan. Kalau saya dari perwakilan passing grade, bukan dari perwakilan provinsi. Jadi saya masuk ranking 10 besar nasional untuk ke nasional. Nah, waktu di grand final, pengumuman grand final, saya ranking 4 untuk ranking 4. Jadi saya bisa masuk grand final. Nah, jadi untuk kalau di juaranya tuh sama-sama ranking 4, ranking 4 juga di perunggu pertama ya. Jadi itu ranking 4. Jadi sama peringkat saya itu sama juga di grand final. Iya. Terus selama melewati tahapan-tahapan itu ada nggak sih kayak kendala-kendalanya Kak? Bisa dong diceritakan sedikit? Oh, dari saya kendala sih kendala sih kayaknya cuman beberapa ya. Paling itu
saya di Ternatenya masih ada dapat sakit nih, Bo. Dapat sakit kayak flu, kayak misalnya demam atau apa. Tapi ya tetap alhamdulillahnya sembuh sebelum di hari waktu tesnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Nah, ya. alhamdulillahnya gitu. Tapi ya walaupun masih namanya sakit kan masih ada sisa-sisanya gitu kan. Tapi ya tetap dibawa semangat aja gitu sampai akhirnya tetap berusaha supaya dapat medalinya. Paling gitu aja sebenarnya. Dari Kak Hatsa sendiri? Kalau dari saya mungkin untuk adaptasi sama lombanya sendiri karena saya kan ada banyak juga ikut lomba-lomba juga dari universitas, dari OSN juga. Ini sistem KSM ini ada sedikit perbedaan, jadi itu mungkin untuk adaptasi ke sistem lombanya itu yang bagi saya itu paling susah. Dan kayaknya itu doang nih kalau untuk struggle saya untuk di KSM ini. Kalau dari peserta-pesertanya Kak, dari kan tadi 38 provinsi nih, ada nggak sih rasa kayak, aduh takut nih mau bersaing ke mereka, ada nggak seperti itu? Kalau saya sih sebenarnya ada. Ini juga kebetulan yang pas di KSM itu saya kan juga ikut OSN ya. Terus teman-teman saya yang peserta OSN lain juga ada itu yang ikut ke KSN juga. Ya tentunya kita sama-sama bersaing ulang dong di KSN. Nah, tentunya pasti ada deg-degan karena kan kalau di OSN kan lumayan banyak. Nah, kalau di KSN itu cuman 6 dan itu kan kita lumayan bersaing lebih ketat lagi. Dan dari persaingan ketat itu pasti ada rasanya ada degan gitu. Wah, ini aja teman-temanku juga pada jago-jago semua gitu. Gimana dengan aku? Paling gitu aja sih kalau kata teman-teman. Tapi ya tetap dibawa pede aja lah gitu kan, juga semuanya tergantung dengan kemampuan diri sendiri aja. Kalau untuk saya jujur aja 11-12 dengan bagus. Nih yang berkompetisinya juga orang-orang dari OSN-nya juga. Itu apalagi orang-orang dari Jawa ini pada jago-jago nih. Orangnya belajar tuh kayak udah gila-gilaan sampai jam kayak sehari bisa sampai 12 jam belajar hanya untuk matematika doang. Itu kan gila juga bagi saya. Jadi saya kayak tambahan adrenalin juga dalam berkompetisi di sana. Nah, setelah menang dari tingkat nasional nih, ada nggak harapan dan rencana Kak Bagus atau Kak Hatta untuk kedepannya? Ada lagi nggak target mau menuju ke depannya nih seperti apa? Kalau ke depan menurut saya ya, rencananya itu ya paling dengan KSM ini mungkin bisa jadi modal bagi saya untuk sebagai apa ya namanya ya, personal branding lah untuk saya ke depannya. Mungkin yang nanti berguna ketika saya di universitas nanti misalnya, atau nanti ketika saya di dunia kerja gitu, dengan prestasi akademik yang ada, terutama di universitas dulu lah ya. Belum lagi kan saya udah kelas 12, jadi ya pastinya nanti itu butuh untuk mendaftar kuliah 12 untuk brandingnya. Mungkin itu aja sih. Kalau dari saya lagi ya, itu dari sisi bagus itu personal brandingnya. Tapi kalau bagi saya itu tuh menambah relasinya, karena saya ada banyak juga teman yang berkompetisi, kayak kenalnya dari WA, dari komunitas itu tuh ada orang teman-teman dari Jawa cara belajarnya. Sama saya kayak terinspirasi, termotivasi gitu. Orang tuh pada fokusnya gimana, cara belajarnya gimana. Jadi kalau kedepannya untuk kuliahnya mungkin saya mau meniru dan menambah relasi dengan orang-orang yang jago-jago ini. Masya Allah. Nah, tadi kan Kak Hatta ada bilang kan kalau di Jawa tuh belajarnya sampai 12 jam gitu. Terus hebat-hebat banget cara belajarnya. Nah, kalau dari Kak Bagus dan Kak Hatta sendiri ada nggak sih tips biar bisa mengejar teman-teman yang di Jawa gitu, yang seperti itu cara belajarnya di tengah kesibukan Mandua ini? Yang ngalamin Boleh. banget rasa. Mana ya kalau untuk tipsnya, kalau bagi saya tuh fokus waktu belajarnya tuh benar-benar fokus belajar, dan waktu istirahatnya tuh benar-benar fokus istirahat. Jadi misalnya kalau kita udah belajar nih sehari udah 4 jam, kita mau istirahat misalnya mau main game itu pun sebenarnya masih boleh, tapi kita beneran fokus main game itu, jangan pikirkan stres untuk waktu lomba, stres untuk belajar, itu tuh nggak boleh. Jadi kalau istirahat, fokus istirahat, jangan dipikirkan masa-masa lombanya. Jadi kalau untuk tips belajarnya itu tuh harus fokus di bagian istirahat dan di bagian waktu belajarnya itu sendiri. Kalau dari saya pribadi ya mungkin kurang lebih sama aja ya. Yang jelas menurut saya itu yang penting manajemen waktu yang perlu diperhatikan. Boleh kita tetap belajar bersungguh-sungguh itu sebanyak-banyaknya, tetap fokus. Cuma ya tetap menurut saya itu nggak harus diperhatikan bagaimana caranya orang belajar sebenarnya. Ya orang belajar kan tentunya dengan cara mereka yang senyaman mereka kan. Tentunya kita juga punya cara yang paling nyaman kita sendiri untuk belajar. Kalau saya pribadi sih sebenarnya
lebih senangnya itu tetap aja kayak Kak Raja tadi, tetap belajar tapi tetap ada waktunya untuk santai gitu, untuk merefresh pikiran. Jangan sampai nanti kita malah terbebani dengan apa yang kita pelajari, nanti yang ada kita malah ujung-ujungnya pas di lompatnya kita malah kena di otaknya. ya, malah kebanyakan di otaknya ya, malah jatuh juga ya, kita malah sakit, kita malah pusing atau sebagainya. Dan juga menurut saya juga ya, sebenarnya sih nggak harus terlalu merhatiin mau saingan kita mau kayak mana ya. Penting kita percaya aja lah apa yang sama yang diri kita udah bawa gitu, ke nasional. Toh kita kan di Olimpiade ini juga sebenarnya kan lebih fokusnya sama apa yang kita bawa pada diri kita sendiri gitu. Berarti kalau mau fokus belajar itu yang benar-benar harus fokus ya, dan jangan lupa menyisakan waktu untuk diri sendiri gitu ya. Nah terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan dan kesan kakak untuk sahabat religi biar bisa termotivasi dan semangat belajar seperti kakak ini? Mungkin dari bagus saja dulu. Kalau pesan-pesan, aku jujur saya pribadi juga bingung sih kalau ngasih pesan-pesan apa ya. Kalau pesan-pesan sih menurutku ya tetap semangat belajar aja lah. Dan menurutku juga prestasi itu juga kan sangat banyak gitu kan. Gak cuma dari Olimpiade aja. Yang jelas pesanku adalah ke teman-teman, kejarlah prestasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan bidang dan minat kita aja. Kita nggak perlu merhatiin orang mau kita kelihatan orang juga udah sukses. Kita nggak perlu ngeliatin kalau orang itu sukses. Kita tetap di jalan kita sendiri aja. Mungkin itu ada sih pesan. Kalau pesan dan kesan dari saya itu mungkin lebih ke kalau mau berprestasi nih, kalian kan pastinya banyak belajar, banyak berusaha. Jadi kalian jangan pikirkan pendapat orang lain, karena pendapat orang lain kita nggak bisa kita ubah-ubah kan. Jadi kalau mau berprestasi, fokus ke diri sendiri, untuk diri sendiri. Jangan pikirkan orang lain, karena orang lain itu pasti berubah dari apa yang kita raih, dari prestasi kita. Nah jadi kalau kita untuk kekurangan kita, untuk kelebihan kita pastinya kita sendiri yang tahu. Jadi fokus ke diri sendiri untuk improve diri sendiri ke depannya. Masya Allah, sangat ngena hati sekali ya untuk kesan pesannya. Nah, sahabat religi, setiap orang tentu ingin berprestasi. Karena dengan berprestasi, kamu bisa membuktikan diri kamu bahwa kamu telah melakukan banyak pengorbanan dan berusaha sebisa kamu. Semangat adalah modal utama untuk berprestasi. Karena dengan semangat, motivasi dalam diri kita akan terkumpul dan kita bisa semangat untuk mencapai hasil. Terima kasih untuk Kak Bagus dan Kak Hatta. Semoga kehadiran kakak-kakak di sini bisa menginspirasi sahabat-sahabat religi yang menonton dari rumah. Terima kasih juga untuk sahabat religi. Dukung terus program podcast Kanwil Kemenak Riau dalam Bincang Prestasi dengan cara subscribe, like, dan komen apalagi nih yang harus kita masukin ke Bincang Prestasi berikutnya. Yuk Kak, mari kita bareng-bareng yuk. Bincang Prestasi, kami bangga prestasimu menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.